Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang telah diberikan kepada kita semua ini di Jumat berkah ini berupa nikmat sehat, nikmat ihsan maupun iman, sholawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya. Yang terhormat Bapak Sekolah SDN 2 Sukarela, yang terhormat Bapak Ibu yang telah hadir. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu, kepala sekolah, rekan-rekan guru yang telah meluangkan waktunya untuk turut serta dan mendukung pelaksanaan aksi nyata diseminasi budaya positif. Ini merupakan salah satu tugas kewajiban saya dalam mengikuti program guru penggerak angkatan 11 untuk melakukan aksi nyata diseminasi budaya positif dan dilibatkan kepada guru atau guru di SDN 2 Sukarela. Hari ini ya Bu, kita akan berdiskusi mengenai budaya-budaya positif apa saja yang akan kita terapkan di sekolah kita tercinta. Nah, di sekolah kita tercinta kita akan membahas bagaimana sih penyelesaian masalah dengan anak dan bagaimana penerapan disiplin positif pada anak. Sebelum kita memulai acara diskusi ini, kita ada explaining dulu ya Bapak Ibu. Di sini kita akan bermain tebak gambar ya. Bisa lihat ke depan ya Bapak Ibu. Ini untuk melatih konsentrasi Bapak Ibu. Takutnya pikiran Bapak Ibu lagi di mana gitu. Kita konsentrasi dulu ya Bapak Ibu. Kita di sini nama bermainnya yaitu tebak gambar. Kita amati ada di gambar yang sudah siap Bapak Ibu? Ya. Nah, coba ini gambar di apa? Lalat coba ingat tahu tapi punya tidak bisa mandi Bapak Ibu. Oh iya, jawabannya yaitu jawabannya tadi. Iya, jawabannya tadi lalat. Tepuk tangan. Yang selanjutnya. Nah, apa ini Bapak Ibu? Coba. Benar. Jawabannya udang rebus. Selanjutnya, kita dua lagi gambar aja. Nah, ini apa? Sudah kasih konsentrasi yang Bapak Ibu. Tenaga listrik. Ya, jawabannya tenaga listrik. Satu lagi Bapak ya. Nah, apa ini? Apa itu?
memberikan semangat benar, dorongan, ya ada lagi Bapak Ibu. Benar sekali yang pendapatnya memberikan dorongan, pendekatan dan semangat. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu ya. Kita saling belajar aja ya Bapak Ibu. Jadi ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi ini 3 motivasi perilaku manusia. Mungkin kalau nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi eksternal dari luar, dorongan dari luar. Kalau yang ketiga yaitu motivasi yang dari dalam diri anak itu tersebut ya. Dan jadi ada 2. Jadi termasuk motivasi internal dan eksternal. Nah, Bapak Ibu, jika kita sebagai guru ingin menumbuhkan disiplin positif, menumbuhkan motivasi anak sehingga memunculkan nilai-nilai kebajikan pada anak, yang pertama yang harus kita lakukan sebagai guru yaitu membuat keyakinan sekolah atau kelas. Nah, keyakinan sekolah kita sebagai guru contohnya dengan tata tertib, guru, kode etik guru dan masih banyak lagi. Itu masuk kepada keyakinan sekolah. Kalau keyakinan kelas, nah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi Bapak Ibu pada tahun ajaran ini kita sebagai guru sebelum kita memulai pembelajaran sebaiknya kita dengan anak melakukan dulu diskusi mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Bukan peraturan kelas ya Bapak Ibu. Kalau peraturan kelas itu dibuat oleh kita dulu, tidak dilibatkan oleh anak. Jadi anak merasa tertekan atau merasa diatur. Tetapi jika keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, kita membuat diskusi dengan anak mengenai kesepakatan kelas. Contohnya yaitu dengan kalimat-kalimat yang positif. Contohnya, buanglah sampah pada tempatnya. Contoh yang lain, menjaga ketertiban kelas dan masih banyak lagi. Kita harus membuat kesepakatan kelas menggunakan kalimat-kalimat yang positif supaya anak terdorong motivasinya, terdorong kemauannya untuk mentaati kesepakatan tersebut karena kesepakatan tersebut dibuat dengan dirinya sendiri, tidak hanya guru saja. Nah di sini saya kemarin pas masuk saya sudah membuat kesepakatan kelas di setiap kelas ya Bapak Ibu. Tetapi perlu di print. Ini kesepakatan kelas yang saya buat dengan anak-anak. Yang pertama yaitu kehadiran. Anak hadir pada saat jam pelajaran, kecuali mungkin sakit sama izin harus hadir. Yang kedua yaitu menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga yaitu kekeluargaan, saling menghargai di dalam kelas, tidak saling menggurui, saling menyayangi. Yang keempat ketertiban, menjaga ketertiban di dalam kelas, tentunya dalam kerja kelompok, saling memberikan pendapat, menghargai, saling tertib. Yang kelima keaktifan, jadi anak aktif dalam melakukan pembelajaran, bukan hanya guru tetapi anak yang menjadi pusat pembelajaran, anak yang harus aktif dalam belajar. Yang selanjutnya yaitu kenyamanan. Nah ini ya Bapak Ibu, kenyamanan sangat penting karena jika anak tidak nyaman
Ya, bisa kebutuhan yang diperlukan setiap hari, setiap waktu, setiap detik bisa Bapak Ibu. Kebutuhan dasar manusia itu kita bukan hanya makanan atau apa seperti ini ya Bapak Ibu ya. Ini kebutuhan adalah kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kesenangan, dan yang terakhir yang kebebasan. Jadi Bapak Ibu, kita sebagai manusia membutuhkan 5 dasar kebutuhan. Pertama itu contohnya kita butuh makan, butuh pakaian yang kita pakai. Yang kedua yaitu kasih sayang. Kita butuh kasih sayang ya Bapak Ibu ya. Kita jika tidak butuh kasih sayang akan kurang perhatian ya Bapak. Kita butuh kasih sayang dari orang tua, kalau anak butuh kasih sayang dari guru. Kita sebagai guru juga masih butuh kasih sayang ya Bapak. Yang ketiga yaitu kebebasan. Kita butuh ke Bapak Ibu kebebasan. Butuh ya. Kita butuh kebebasan, tetapi ada batasannya sesuai dengan norma. Yang keempat yaitu kesenangan. Kita butuh kesenangan Bapak Ibu ya. Kita butuh kesenangan rekreasi dengan keluarga, berkumpul dengan keluarga. Itu termasuk kita butuh hal seperti itu. Yang terakhir penguasaan. Penguasaan contohnya kita menguasai berbagai keterampilan, kita butuh pengakuan dari orang lain ya Bapak Ibu. Contohnya kita bisa pupuk, kita bisa bernyanyi, kita butuh pengakuan dari orang lain, itu masuk kepada penguasaan ya Bapak Ibu. Nah, di sini saya punya studi kasus Ibu Rani, guru kelas 6 sekolah dasar, sedang bingung menghadapi pula salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Beberapa anak telah mengeluhkan Doni yang seringkali meminta jajanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi kasus seperti Ibu Rani, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa sih alasan Doni melakukan hal ini? Coba Bapak Ibu, kita diskusi mengenai studi kasus ini. Jadi Ibu Rani sebagai kelas 6 itu bingung menghadapi Doni yang sering minta jajanan pada temannya secara paksa. Menurut Bapak Ibu, apa sih alasan Doni melakukan hal seperti itu? Ya mungkin oleh orang tuanya dikasih jajannya pas-pasan. Iya, benar. Bapak mau berpendapat? Oke, sama ya. Menolak temannya. Sudah kalau sudah ditemukan alasannya atau alasannya seperti yang dikatakan oleh Pak Budi. Jadi ada mikir orang tuanya kurang mengajarnya, sehingga dia mencari tambahan uang termasuk menolak teman-temannya. Nah, kalau sudah demikian, diberi pengertian akan tersebut bahwa perbuatan tersebut akan kurang baik, apalagi kalau hubungan dengan agama. Itu termasuk ya pemaksaan, memaksa orang lain. Nah setelah itu ya kita sebagai guru apabila misalkan orang tuanya kebetulan sosial ekonomi yang kurang, bisa dibantu seperti kita apabila ada lowongan dengan teman sejawat untuk menolongi, jangan sampai terjadi lagi kasus seperti yang mengalami terhadap teman-teman. Itu mungkin atau dari teman-teman ada yang bisa menambahkan. Sangat bagus sekali, jawabannya sangat benar sekali ya Bapak Ibu. Nah, ini contoh-contoh yang tadi sudah dikatakan Pak Karmana sama Pak Nani.
disambungkan dengan 5 kebutuhan dasar manusia. Doni melakukan hal seperti itu karena ingin bertahan hidup, karena tidak cukup untuk makan. Yang selanjutnya bisa jadi Bapak alasan yang kedua, Bapak Ibu, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia ketika temannya melaporkan tindakan itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Doni, kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Doni melakukan hal tersebut kurang perhatian dari orang tuanya, jadi Doni melakukan hal seperti itu sehingga kita memanggil orang tuanya dan orang tuanya lebih memperhatikan Doni. Yang ketiga mungkin alasan Doni karena temannya jadi takut dengan dia dan memenuhi keinginannya, maka sebetulnya Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi Doni ingin merasa berkuasa, ingin merasa terdepan di kelasnya, ingin merasa anak-anak itu takut padanya, sehingga Doni melakukan hal tersebut. Nah, ketika seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan karena mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Ya, kita pada saat anak melakukan kesalahan, kita jangan langsung menjadi anak, ya Bu. Kita ajak dulu anak untuk berdiskusi, kita cari dulu latar belakang anak, apakah anak mengapa anak melakukan hal yang demikian. Nah, stretching dulu ya Bapak Ibu supaya tidak jenuh, tidak ngantuk ya Bapak. Bentar, saya nyalain dulu. Ya Bapak Ibu, selanjutnya yaitu posisi kontrol restitusi. Bapak Ibu sering dengar nggak posisi kontrol restitusi? Ini juga hal baru bagi saya ya Bapak Ibu, posisi kontrol restitusi ini. Posisi kontrol restitusi ini ya Bapak Ibu ya. Ada 5 posisi kontrol restitusi Bapak Ibu. Yang pertama pembunuh, yang kedua pembuat rasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Melihat ya Bapak Ibu ya, ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru dalam menghadapi anak-anak yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, jika posisi kontrol kita sebagai penghukum, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti dan menyindir, guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Hasilnya anak memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong. Nah, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Biarkan saya nanti juga karang-karang lagi mengulang kesalahan yang sama. Jika kita posisi kontrol kita kepada anak sebagai penghukum ya. Yang kedua yaitu membuat orang merasa bersalah. Guru berbuat bersama. Kami
restitusi ini yaitu tahapan-tahapan untuk menghadapi anak yang melakukan tindakan yang melanggar nilai-nilai kebaikan ya Bapak. Yang pertama yang harus kita lakukan yaitu menghadapi anak yang melakukan kesalahan, menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga ini bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Anak yang melanggar peraturan karena sedang mencari perhatian adalah anak yang sedang mengalami kegagalan. Kata-kata yang bisa kita katakan pada anak itu tidak apa-apa, berbuat salah itu hal wajar. Tetapi kita bisa memperbaikinya, kita bisa menyelesaikan hal ini. Jadi pada saat kita menghadapi anak yang melakukan tindakan yang salah, kita terlebih dahulu stabilkan dulu identitas anak, kita percayakan dulu anak bahwa hal tersebut kita semua sebagai manusia tidak luput dari kesalahan, tetapi kita juga sebagai manusia bisa menembus kesalahan tersebut, kita bisa menyelesaikan masalah ini. Yang kedua ya Bapak Ibu, tahapan yang kedua yang kita lakukan pada anak yaitu validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara yang paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tadi Bapak Ibu kita sudah membahas kebutuhan dasar anak. Nah, pada tahapan segitiga restitusi ini kita bertanya dulu pada anak latar belakangnya melakukan kesalahan tersebut apa. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan semua ini. Tadi pada kasus ada studi kasus Doni, Ibu Rani mungkin Doni kurang perhatian dari orang tuanya, kurangnya uang jajan dari orang tuanya, dan ini menjadi penguasa di kelas. Kita jangan dulu menghardik anak atau memarahi anak, kita harus tahu dulu latar belakang apa sih yang mendasari anak melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu tahapan yang terakhir menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intrinsik sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Bapak Ibu kan tadi kita di kelas sudah membuat peraturan sudah membuat kesepakatan atau keyakinan kelas dengan anak. Kita bisa tanya anak lagi, apa sih nilai-nilai yang telah disepakati di sekolah? Apakah kamu masih ingat keyakinan kelas yang telah kita buat? Jadi Bapak Ibu anak akan mengingat keyakinan kelas yang anak buat dengan guru. Jadi anak tersebut akan mengevaluasi dirinya, akan memperbaiki dirinya. Ternyata saya salah dalam hal ini, sehingga kita sebagai guru membantu anak dalam menemukan solusi, bukan memarahi anak, bukan menjudge anak bahwa anak tersebut anak yang nakal, tetapi kita cari dulu terlebih dahulu latar belakangi dan kita bisa menemukan solusi-solusi yang terbaik untuk anak tersebut, baik itu dibantu oleh kita kolaborasi dengan orang tua maupun kolaborasi dengan sekolah. Banyak sekali ya Bapak kita menemukan masalah-masalah di sekolah mengenai anak, tidak satu atau dua masalah. Nah sekarang kita sudah tahu ilmunya dalam menghadapi anak yang melakukan kesalahan, kita bisa menerapkan tadi segitiga restitusi tadi ya Bapak Ibu. Yang pertama menanyakan dulu, menguatkan dulu bahwa melakukan kesalahan adalah hal yang wajar, kita bisa memperbaikinya. Yang kedua yaitu kita bisa menanyakan apa sih latar belakang anak melakukan hal tersebut dan kita bisa membantu anak menemukan solusinya. Dan yang ketiga kita akan mengingatkan anak apa sih kesepakatan kelas yang telah kita buat sehingga anak dapat mengevaluasi diri ya Bapak Ibu ya. Nah tadi kita sudah membahas 6 budaya positif yang insya Allah kita akan terapkan ke depannya di sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima
yang keenam, segitiga restitusi Bapak Ibu ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan, ada yang mau berpendapat, boleh ya Bapak Ibu ya. Boleh Bapak, ada yang mau ditambahkan atau mau bertanya, kita sharing sama-sama, kita diskusi sama-sama mengenai leadership budaya positif di sekolah. Ini mungkin apakah yang harus dilaksanakan semuanya atau dalam artian secara bersama pada saatnya yang berhubungan karena kan misalkan anak itu kadang-kadang dalam menerima apa yang kita sampaikan atau apalah intinya jadi secara bertahap atau sekaligus. Terima kasih. Terima kasih Bapak pertanyaannya. Saya jawab ya Bapak Ibu, karena saya maksud menggurui ya Bapak. Mungkin apakah keenam ini harus kita terapkan di sekolah? Mungkin yang pertama yang harus kita lakukan ya Bapak Ibu ya, membuat keyakinan sekolah, keyakinan kelas dulu di kelas itu mungkin yang harus kita buat ya Bapak Ibu. Membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan anak. Setelah itu kita berdiskusi apa yang anak mau dan apa yang kita mau, kita rumuskan, kita rumuskan mana yang tepat yang sebagai keyakinan kelas. Setelah itu kita bisa tanya ke kelas sehingga anak setiap anak beraktivitas di kelas, anak bisa membaca bahwa inilah keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang telah dibuat dengan guru ya Bapak Ibu. Itu mungkin hal yang pertama yang harus kita lakukan. Mungkin kalau yang lainnya Bapak Ibu ya, penerapan atau apa, bukan penerapan tetapi pendukungnya Bapak Ibu ya. Contohnya jika kita bukan pasti kita menemukan di kelas atau di sekolah menemukan anak yang mengalami masalah atau melakukan kesalahan. Nah kita bisa melakukan dengan segitiga restitusi tadi Bapak, segitiga restitusi tadi. Nah kita menerapkan segitiga restitusi dengan posisi kontrol kita sebagai guru mau seperti apa, mau dari sebagai pemukul, sebagai anak dasar yang salah, sebagai pemantau, sebagai teman, dan sebagai manajer. Nah mungkin ini bukan penerapan tetapi hal yang mendukung kita dalam menerapkan disiplin positif pada anak. Mungkin ini 6 hal-hal yang membantu kita, yang mendukung kita dalam menerapkan disiplin positif ya Bapak Ibu. Nah jika kita mengalami masalah, kita melakukan segitiga restitusi dari mulai menstabilkan dan memposisikan diri kita sebagai apa tadi. Nah tetapi yang paling tepat yang terakhir ya Bapak Ibu sebagai manajer kita, jadi kita membantu anak menemukan solusi apa yang terbaik buat anak ya. Nah jadi kita sebagai guru juga kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar anak yang 5 tadi Bapak Ibu. Jadi yang 6 itu saling berkaitan semua yang 6 tahapan ini Bapak, yang 6 konsep ini. Kita harus mengetahui apa sih kebutuhan dasar manusia, apa sih kebutuhan dasar anak yang kurang terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan hal yang demikian seperti itu ya Bapak. Nah, motivasi kita harus mengumpulkan. Nah, setelah itu kita bisa memunculkan motivasi perilaku pada manusia. Tapi motivasinya bukan karena tidak ingin dihukum, ingin mendapat penghargaan, bukan, tapi motivasi dari diri anak itu sendiri. Anak tersebut mau menebus kesalahannya dari dalam diri anak tersebut, sehingga solusi tersebut bertahan lama ya Bapak Ibu. Jika keluar dari dalam diri
berdasarkan Yesus, jadi bukan misalkan kita gabungkan dulu ya, misalkan pedoman dasar bangsa dulu, atau apa dulu, gimana? Masih yang tadi saya sama jawabannya Bapak. Kita kan sebagai guru ingin mendidik anak menjadi anak yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Mungkin yang pertama itu saya mengapa disiplin positif, tapi kita ingin anak memunculkan motivasi pada diri anak untuk mengeluarkan disiplin positif pada diri anak. Mungkin itu tugas kita ya Bu. Tugas kita sebenarnya sebagai guru itu untuk menerapkan nilai-nilai kebajikan pada anak. Nah, salah satu caranya tadi Bapak Ibu dengan membuat keyakinan kelas. Itu salah satu caranya yang bisa kita lakukan di kelas. Nah, jika tidak ada masalah kita tidak bisa menerapkan segitiga restitusi, tetapi jika anak tersebut pasti ada wayangnya Bapak Ibu di kelas melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat, baru kita melaksanakan segitiga restitusi seperti itu Bapak ya. Jadi kita kan tugas pokoknya membentuk karakter anak yang baik. Nah itu mungkin Bapak Ibu nanti penyelesaian masalahnya bisa dimulai dengan ini Bapak Ibu dengan segitiga restitusi sesuai dengan kebutuhan dasar manusia. Kita menempatkan posisi kontrol seperti apa. Nah jadi yang pertama mungkin kita membuat keyakinan kelas belajar untuk membentuk karakter yang baik pada diri anak itu. Jika anak melanggar kesepakatan kelas yang telah kita buat, kita menggunakan yang tadi Bapak Ibu yang ketiga tadi, segitiga, posisi dan kebutuhan dasar manusia. Ada yang saya merupakan penjelasannya. Jadi yang undang ini barangkali disampaikan waktu MPLS barangkali. Jadi selama satu minggu itu begitu masuk sekolah kita langsung kita menyampaikan materi. Tapi kita harus sampaikan dulu hal-hal yang namanya ini supaya nanti untuk istilahnya apa mengantisipasi hal-hal terjadi seperti kasus ini. Artinya disampaikan ini pada masa MPLS nanti setidaknya meminimalisir kejadian-kejadian yang mungkin terjadi di sekolah kita. Jadi pada nanti gimana? Ya, terima kasih Bapak, terima kasih banyak atas tambahan atas pendapat masukannya. Jadi kita tidak ngalor ngidul menghadapi anaknya, tidak ngalor ngidul ya Bapak. Jadi sudah ada poin-poinnya, sudah ada tahapan-tahapannya. Jika tidak awalnya saya ya Bapak sebelum mengenal ilmu ini, kadang kita merasa menyalahkan anak. Siapa bangun, tahu ya Bapak mengerti, karena kita seperti itu ya Bapak. Padahal kita kalau sudah tahu ilmunya, jadi menghadapi anak kita harus seperti ini. Jika kita tahu ilmunya, posisi kontrol kita harus seperti apa, kebutuhan dasar anak harus seperti apa, kita akan sesuai sistematis. Tidak ngalor itu menghadapi anak yang melanggar kesepakatan kelas, itu melanggar atau melakukan tindakan yang di luar kesepakatan kelas kita. Mungkin berakhir jika kita sudah melakukan sebuah ini, tetapi anak masih melakukan hal yang sama. Nah, kita bisa melibatkan orang tua. Kita bisa berkolaborasi dengan orang tua untuk membantu kita dalam membimbing anak di kelas. Jika kita sudah menerapkan ke tahapan-tahapan dalam penyelesaian masalah ini, tahapan-tahapan dalam mewujudkan budaya positif di kelas, di sekolah atau di kelas. Hal terakhir, jika hal ini sudah dilakukan tetapi masih anak tersebut tidak berubah, kita bisa memanggil orang tuanya untuk berkolaborasi dengan orang tua. Bagaimana sih solusi terbaik untuk anak seperti itu ya Bapak Ibu? Jika kita sudah tahu ilmunya, kita tidak akan ngalor ngidul
beragama untuk mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Ya Bu. Kemarin kita sudah membahaskan mimpi-mimpi kita sebagai ini. Ini bisa masih berhubungan dengan ini Bapak Ibu. Bapak Ibu gimana? Sudah dimengerti mungkin ya Bapak Ibu ilmunya ada kita dapat ilmu mungkin kita masih mengawal-awal seperti apa nanti mungkin kita sedikit-sedikit bisa menerapkan ilmu ini untuk anak membuat kita menjadi guru yang lebih baik, membuat anak menjadi anak yang soleh dan soleha, membuat anak yang membentuk karakter yang baik pada anak seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, atas pendapatnya, atas masukannya pada saya. Mudah-mudahan ilmu yang saya berikan, ilmu yang kita diskusikan dapat bermanfaat bagi kita, dapat membuat bekal kita kelak di akhirat ya Bapak Ibu ya. Saya sama-sama belajar, sama-sama masih belajar. Saya belum bisa menerapkan seperti ini secara maksimal. Saya tes dengan guru sama-sama